Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-19 dalam kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi. Qala wa an Zirr ibn Hubaysh qala أتيت صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها فقلت له: ويحك، اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال العربي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام. خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح. Jadi hadis yang ke-19 ini agak panjang sedikit, padahal kita masih dalam pembahasan taubat. Di sini Wan Zirr ibn Hubaysh, ban iceritaki dari Zirr ibn Hubaysh, seputra lakin Hubaysh. Jadi diriwayatkan ada hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in, salah satu tabi'in. Zirrin ini adalah salah satu tabi'in. Jadi beliau bukan sahabat, tapi beliau masih mendapati masa jahiliyah. Dan umur Zirrin ini, ya kata para ulama, para muhaddis, itu 120 tahun umurnya beliau, sehingga beliau masih mendapati masa jahiliyah. Qal ataitu Safwan ibn Asalin, kata Zirr ibn Hubaysh, ataitu datang pasra kaulah Safwan, hendak ke Safwan ibn Asalin, seputra lakin Asal radhiyallahu anhu. Jadi kata Zirrin, saya datang menjumpai Safwan ibn Asal. Nah, Safwan ibn Asal ini adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Safwan ibn Asal ini adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah termasuk dari Kufah, orang-orang Kufah. Dan beliau dalam ceritanya adalah termasuk orang yang juga ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 12 peperangan
yang diikuti beliau bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Sofwan ibn Asal. Jadi Zirrin yang statusnya adalah tabi'in, beliau datang menjumpai Sofwan ibn Asal, bertanya pada Sofwan ibn Asal, as'aluhu halai atanya pasara kaulahu dak kaya Sofwan anil mashi dari hukum musab alal khufaini atas dua muzah. Khufain adalah seperti sepatu bentuknya dan menutupi kaki dan sampai mata kaki tertutupi semua, terbuat dari kulit biasanya. Namanya khufain. Dua khufain. As'aluhu, di mana Zirrin ibn Hubais datang ke Sofwan ibn Asal bertanya tentang mengusap dua muzah. Faqala maka pas adabu pasera Sofwan mati ning ponapa bareng jaah madateng panapa yang mambikah kalaban embeen ya Zirrin wahai Zir. Jadi kata Sofwan, apa yang membuatmu datang ke sini wahai Zir? Jadi ini pertanyaan Sofwan kepada Zirrin ketika Zirrin berkunjung datang menjumpai Sofwan. Fakultu ibtigha'al ilmi. Fakultu maka pas ajawab pasara kaulah Zirrin, kata Zirrin ibtigha'al ilmi, karena mencari ilmu. Faqala maka pas adabu pasar Sofwan innal malaikata saangkunah pasara malaikat tadau panika nyabak pasar malaikat ajni hata hada ke banyak lembeng malaikat li talibil ilmi da ka orang yang nyari ilmu ridon karena ridho ben rela bima kalaban perang yatlubu senyare pasar ya talibul ilmi. Jadi beliau Zir ini ditanya oleh Sofwan, apa sebabnya kamu kok datang ke sini? Fakultu ibtigha'al ilmi. Zirrin menjawab, saya datang ke sini untuk mencari ilmu. Lalu Sofwan menjawab, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Sungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala mereka semua meletakkan sayap-sayap mereka karena rela untuk mencari ilmu. Diletakkan untuk mencari ilmu. Apa maksudnya malaikat meletakkan sayapnya pada pencari ilmu? Ini ada yang mengatakan ini hakikat. Dalam artian mereka, para malaikat Allah tidak terbang dengan sayap mereka. Kenapa? Karena ingin mendengarkan ilmu yang dibacakan. Ada yang mengatakan yang dimaksud para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka adalah tawadu mereka, para malaikat, terhadap pencari ilmu. Jadi semuanya bisa. Apa yang membuatmu datang ke sini wahai Zir? Faqultu ibtigha'al ilmi, saya ingin mencari ilmu. Faqala innal malaikata, Sofwan menjawab, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Faqultu maka pas mator pasara kaulah Zir. Lalu Zir ingin memulai pertanyaannya adalah Sofwan, di mana dia Zir ini datang ke Sofwan ingin bertanya. Faqultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffain ba'da al-gha'iti wal baul. Innahu saungkuna pasaan qad hakka ungku janggal atau berdampak fi sadri ini dalam ate kaula al-mashu panapah permasalahan musab 'alal khuffaini atas dua muzah ba'dal gha'iti selastarena gha'it ta'i atau BAB wal bauli ban akami buang air kecil
wa kunta mra'an wa kunta ban hale tining ajunan wa kunta ban hale beda pasra ajunan imra'an panika salah satu sahabat min ashabin nabi dari banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu as'aluka, faji'tu maka pas datang pasra kaula as'aluka atanya pasra kaula kada kaajunan hal sami'tahu, hal sami'ta hal apa sami'ta mirang ajunan huda kaya Nabi yadhkuru hala nyebut pasra Nabi fi dzalika dalam keadaan permasalahan syai'an dak kesitung-situng. Qala na'am. Qala jawab pasera Sofwan, na'am engki. Kana ya'muruna idza kunna safran, kana bada pasera Nabi ya'muruna paneka merintah pasera Nabi nada ka kaula sedaja idza kunna kana bada pasera kaula sedaja safran paneka se perjalanan au musafirin atau banyak se perjalanan alla nanzi'a ada kotu tak mecat pasera nahnu khifafana da ka banyak muzanah nahnu salasat ayamin dalam telo hari walayalihinna ban telo malam illa min janabatin kecuali dari junub lakin tetapena min waitin dari bi'abbe wa baulin ban akamin wa naumin ban taidung. Jadi ini pertanyaan dari Zirrin kepada Sofwan ibn Asal. Kata Zirrin, saya mau bertanya padamu ya Sofwan, sungguhnya ada hal yang menjanggal di hati saya, yaitu permasalahan mengusap muzah setelah BAB atau setelah buang air kecil. Bagaimana hukum melepaskan khufain setelah buang air kecil, setelah buang air besar, bagaimana hukumnya? Kamu Sofwan adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya sudah mengetahui permasalahan ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kunta mra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan engkau adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu maka saya datang padamu as'aluka, saya bertanya padamu, apakah kamu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan akan hal tersebut? Lalu Sofwan menjawab, qala na'am, oh iya, kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin an la nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabah. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kita semua apabila kita lagi dalam perjalanan agar tidak melepaskan khuf kita semua selama 3 hari 3 malam kecuali min janabah, kalau salah satu dari kita dalam keadaan junub atau hal-hal yang mewajibkan mandi besar seperti haid, nifas dan semacamnya, ketika itu kita harus melepaskan khuf kita. Tapi kalau masih dalam permasalahan yang bukan itu, lakin min waitin wa baulin wa naumin, kalau hanya kencing atau buang air besar atau tidur, maka kita tidak harus melepaskan khuf kita. Jadi kita masih diperbolehkan mengusap muzah kita selama masih dalam 3 hari 3 malam. Nah, jadi ini jawaban sahabat Nabi Sofwan ibn Asal atas pertanyaan Zirrin ibni Hubaish. Jadi ini pentingnya bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi walaupun beliau nih Zir ibni Hubaish
dari saking pentingnya akan perhatian dia terhadap ilmu agama, dia masih bertanya pada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan dalam satu cerita, Zirin ini termasuk salah satu tabi'in yang banyak bertanya. Jadi ada sesuatu yang janggal, ada permasalahan yang harus dipahami, dia datang tanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang selalu bermusyawarah atau bahkan berbicara, duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya mereka akan mendapati beberapa ilmu yang sangat banyak dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanyaan pertama, pertanyaan Zirin. Kemudian Zirin bertanya lagi dalam masalah cinta. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Faqultu maka pas matur pasara kaulah, atanya boleh pasara kaulah Zir hal sami'tah. Hal panapa sami'tah mirang ajunan huda kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru. Halnya nyebut pasal Nabi, membahas pasal Nabi fil hawa dalam cinta syai'an dak kasitung-situng. Ya, jadi permasalahan mengusap dua khuf sudah selesai. Lalu dia Zir bertanya lagi pada Sofwan bin Asal. Apa pertanyaan beliau? Apakah Nabi pernah menyebutkan permasalahan cinta? Qala na'am. Qala adabu basarah Sofwan. Qala na'am. Engki pernah Nabi SAW menyebutkan masalah cinta. Kunna, apa jawaban beliau? Kunna badah pernah pasara kaulas tajam Rasulullah asartana kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi safarin idlum situng perjalanan. Jadi ketika badah ning situng perjalanan, Sofwan bersama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam badah ning situng perjalanan, fa baina ma nahnu ka indahu idnadahu a'rabiyun. Fa baina maka itengka nahnu tiningkau fa baina nahnu ini mudhaf ilainya, soalnya baina ini mudhaf. Fa baina nahnu maka ketika kita indahu badah paneka beda i'tiin kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam iz ami nada manggil huda kaya Nabi a'rabiyun pasara orang Arabi. Ada orang Arabi, ada orang Arabi. Apa perbedaannya? Kalau Arabi adalah orang Arab yang perkotaan atau yang pedalaman semuanya masuk dalam Arabi. Tapi kalau Arabi adalah orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman. Tentunya akan berbeda pengetahuan mereka orang Arab yang ada di perkotaan dengan orang Arab yang ada di dalaman. Di sini dibedakan oleh ulama dengan Arabi dan A'rabi. Jadi kalau ada penyebutan A'rabi berarti orang Arab yang datangnya dari pedalaman. A'rabiyun pasara orang Arab Badui dan matur. Bisautin gantung Badui pedalaman. Bisautin kalaban suara lahu ka andiya Arabi jahwariyun. Jahwariyin se keras. Ya Muhammad, Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajabah maka ajawab huda kaya Arabi Rasulullah pasara kuste kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahwan kalaban jawaban sautihi dari suarana ya Arabi. Kala jawabun kanjing Nabi. Faqultu lahu waihak. Faqultu maka pas ngucap pasar kaulah Zirrun lahu daka Arabi waihak. Waihak ini adalah perkataan kadang digunakan pujian. Waihak. Waihabna Ammar. Waihabna Yasir. Waihak biasanya diucapkan untuk kasih sayang, bisa juga. Bisa waihak ini dikatakan untuk celaka. Untuk mengatakan hal yang celaka
celaka kamu, palang banji menjandai matur. Waihak, palang banji. Nah, jadi waihak ini adalah kalimat yang dikatakan kadang untuk memuji seorang, kadang untuk mengatakan celaka pada seorang, kadang juga dikatakan untuk kasih sayang. Ini arti waihak dalam bahasa Arab. Faqultu lahu, lalu Zir, karena Zir ini mendengar suara A'rabi ini sangat keras, akhirnya Zir berkata waihak. Tentunya ini dikatakan sebagai kalimat yang celaka, ya. Waihak, celaka kamu. Kenapa kamu mengeraskan suara di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Zir, ughdud min sautik, ngurangna sambian min sautik dari suara sambian, fa innaka maka sangkun pasara sambian inda Nabi panika beuna isteng kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad nuhita an hadza, waqad nuhita ban ungku ilarang sambian an hadza dari karim to mengeras suara. Faqala wallahi la aghdud, faqal pas ngucap Arabi, wallah demi Allah la aghdud, tak bakal pakai ini suara nih kah ban bulan. Jadi ketika Zir menanyakan kembali pada Safwan, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membahas tentang cinta? Apa kata Safwan? Iya, pernah. Jadi ketika kita dalam perjalanan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata ada salah satu orang A'rabi yang memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan yang keras, Muhammad. Itu seperti itu, Muhammad. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab panggilan tersebut dengan suara yang seakan-akan suara itu, suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam persis seperti panggilan itu, Muhammad ya. Jadi ya gitu. Haum, katakanlah, berikan apa yang kau mau. Wa qultu lahu waihak, tapi haum ini artinya ambillah, atau bimakna ta'al, kesini ini, ya gitu, kesini. Faqultu lahu waihak, karena Zir mendengar suara A'rabi ini sangat keras suara A'rabi di sini. Lalu seakan-akan Zir ini menegur A'rabi tadi, celaka kamu, kenapa kau keraskan suaramu di depan Nabi? Kurangilah suaramu, ya, ringankanlah suaramu. Fa innaka indan Nabi, karena kamu ada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nuhita an hada, dan kamu sudah dilarang kan hal ini. Jadi mengeraskan suara di depan Nabi hukumnya haram, enggak boleh. Wa qala wallahi la akhdud. Jadi Arabi ini tidak mau akan hal itu. Jadi dia harus menyaringkan suaranya. Qala al-Arabi, lalu Arabi itu berkata, al-mar'u tining baban yuhibbu panika lebur basara mar al-qaum bada kastung kaum walamma yalhaq bihim, walamma yalhaq bentak mapada basara ya al-mar'u bihim kalaban ya kaum. Jadi apa pertanyaan Arabi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sungguhnya ada seseorang yang menyukai pekerjaan atau menyukai suatu kaum, sedangkan dia orang yang mencintai tadi, orang yang suka tadi tidak sama, tidak persis dengan mereka dalam pekerjaannya, hanya senang saja dengan mereka, tapi dia tidak bekerja, tidak beramal seperti amalnya orang soleh. Jadi nih perkataan dari Arabi tadi, Muhammad, bagaimana hukumnya ada seorang yang mencintai satu kaum tapi dia tidak mengamalkan amalan yang dilakukan oleh kaum tersebut. Dia berlaku soleh tapi dia tidak. Mereka melakukan hal-hal yang baik tapi dia tidak. Bagaimana hukumnya dia?
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala nabiyyu, qala Abu jawab an-nabiyyu wasalaku kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al mar'u ma'aman ahab, al mar'u tining ureng ma'aman ahabbah yaumal qiyamah, panika asar tanah ureng ahabbah selebur pasarayaman yaumal qiyamati hari kiamat. Jadi orang itu kelak di hari kiamat akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Jadi kalau kamu cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya kamu akan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Sayyidina Anas berkata, saya tidak bangga setelah Islam seperti bangganya saya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu. Almar'u ma'aman ahab. Kan ada salah satu sahabat yang mengeluh berkata pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, kalau engkau kelak masuk surga, kamu akan bersama dengan nabi-nabi yang lain, para rasul-rasul yang lain, dan saya tidak lagi bisa berkumpul denganmu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, almar'u ma'aman ahab. Tenang, karena orang yang mencintai seseorang, dia akan bersama orang yang dia cintai. Kamu senang padaku, maka aku akan bersamamu. Gitu maksudnya. Apakah kamu cinta Nabi? Apa maksudnya cinta Nabi? Apakah cinta Nabi itu dengan omongan? Tidak. Cinta Nabi lebih dari omongan, juga butuh tindakan. Apa tindakan orang yang mencintai Nabi? Mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti apanya? Ya perintahnya, sunnah-sunnahnya, akhlak-akhlaknya, adab-adabnya, itu diikuti semuanya. Kalau orang itu sunnah qobliyahnya Masya Allah tidak lepas, selalu terus dilaksanakan, berarti dia cinta Nabi. Ketika dia melakukan itu, dia tumbuhkan rasa cintanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini Nabi pernah sholat duha, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering sholat duha. Wah, gimana saya kalau tinggalin sholat duha? Gak enak rasanya. Saya lakukan tuh sholat duha karena cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru cinta. Wah, Nabi ketika ingin tidur, beliau menghadap ke arah kiblat, ya seperti itu. Jadi kalau dia ingin tidur lalu dia tumbuhkan rasa tersebut pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu baru cinta Nabi yang hakikat seperti itu. Nabi senang siwak ketika ingin sholat, ya tentunya saya harus siwak. Ketika dia melakukan itu, dia tumbuhkan rasa cintanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang melakukan seperti itu, semua keadaannya, tingkah lakunya, perbuatannya setiap hari 24 jam terus ingat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau duduk bagaimana, makan gimana, duduk bersila bagaimana, ya kalau masuk hammam, masuk kamar mandi bagaimana Nabi, kalau masuk rumah gimana. Ketika Nabi masuk rumah, lalu dia contohkan, dia ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata ulama yang menarik dia mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang ketika mimpi sesuatu biasanya apa yang ada di pikirannya. Kamu misalkan mikirin sesuatu, mikirin utang terus, utang pikiran melulu bisa mimpi. Maka dilatih dong mimpi. Majar utang, mimpi dia tinggal orang si utangi, nikah, banyak nih kejadian. Makanya ketika ada salah satu orang yang bertanya pada orang alim, orang soleh, saya ingin melihat Nabi, saya ingin mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa jawaban dia? Ya, kamu ntar malam atau kamu ntar makan ikan asin, tapi jangan minum, lalu tidur. Ternyata setelah ia tidur bermimpi datang ke laut, lalu dia berenang di sana, minum yang banyak. Lalu keesokannya dia datang itu syekh atau orang soleh tadi, saya agak mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang kau lihat, apa yang kau mimpi?
Apa yang kau mimpikan ketika kamu tidur? Saya mimpi minum air yang banyak. Kamu sebelum tidur, kamu butuh minum. Sehingga pikiranmu minum. Akhirnya ketika kamu tidur, kamu mimpi minum. Tuh, sama. Kalau sebelum tidur mikirin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kok saya tidak ini pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pastinya dia akan mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada kitab hatta la tuhram min ru'yatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kitab tebal membahas bagaimana cara kamu biar mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pantas untuk dibaca itu. Qarna hitan hadza faqala wallahi la aghdud qala al-arabi al-mar'u ma'a man ahab fama zala yuhaddithuna fama zala maka tak kingser yuhaddithuna pasal Nabi yuhaddithuna paneka nyeritaki pasal Nabi nada kalau sedih hatta zakaro sampai kutu nyebut pasal Nabi baban dak kesetong pintu minal maghrib dari arah barat masih rotu artihi tining jarak luas sahaya bab au yasirur rakibu atau ajalan ar-rakibu pasal orang yang saya pak numpah fi ardihi dalam luas sahaya bab arba'ina dalam 40 atau 70 atau 70 aman ara-ara tahun. Jadi dalam cerita tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menceritakan hal-hal lain sampai beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada pintu nih letak pembahasan kita sekarang karena kita masih dalam bab taubat. Sampai beliau menyebutkan ada pintu dari arah barat itu luas. Itulah pintu taubat, di mana saking luasnya pintu taubat itu kalau orang lewati dari satu sisi ke sisi yang lain kurang lebih 40 atau 70 tahun. Jadi berbang-labang mun ajelen orang ning benglabeng nikah dari pengkir kanan ke pengkir kiri nikah kurang lebih 40 atau 70 tahun. Saking luasnya pintu itulah pintu taubat. Qala Sufyan ahadur ruwat qibala Syam sebelum Syam. Khalaqahullah khalaqa atatiaki huda gaya Allah pasal Allah taala yauma khalaqas samawati nyare khalaqa atatiaki pasal Allah as-samawati tidak banyak-banyak langit wal ardu ban bumi maftuhan hale terbuka li taubati kaangkui tobat la yulaku ta itu topan apa ya bab hatta tatlu asyamsu minhu hatta tatlu asambe kudu metoh asyamsu panapare minhu dari abab minhu dari maghrib rawanya taki huda ke hadis at-Tirmidzi pasal Imam Tirmidzi wa ghairuhu qala haditsun hasanun sahih wa qala ban adabu pasal Imam Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Jadi pintu taubat yang tadi yang katanya luas, saking luasnya kalau orang itu berjalan dari satu sisi ke sisi yang lain itu akan mencapai 70 atau 40 tahun saking luasnya. Di mana pintu itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan pintu itu terbuka untuk pintu taubat. La yughlaq tidak akan ditutup oleh Allah pintu tersebut sampai matahari sudah mulai terbit dari arah barat. Kenapa? Apa rahasia kalau matahari sudah terbit dari arah barat? Itu tandanya kiamat. Kalau kiamat berarti pintu apa kalau sudah kiamat pintu taubat harus ditutup. Karena sudah tidak ada taklif. Ketika sudah datang atau tiba waktu itu, taklif itu sudah tidak ada lagi. Kalau taklif sudah tidak ada, mau beramal yang baik bagaimana kalau taklif sudah tidak ada?
Jadi sudah ditutup, wes, selesai sudah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.